Ada pertanyaan teman-teman ini, Bang. Saya mengajukan monetisasi, namun pada saat mengajukan monetisasi itu tiba-tiba video saya kena klaim hak cipta. Apa yang saya harus lakukan? Nah, ini pertanyaannya teman-teman. Ini pertanyaan menarik. Karena ini menyangkut hajat untuk monetisasi ya, untuk monetisasi. Nah, terkait video yang kena klaim hak cipta pada saat kita mengajukan monetisasi atau proses monetisasi, ini harus kita analisa baik-baik teman-teman. Jangan sampai salah langkah ya, jangan sampai kita salah langkah. Karena ketika kita lagi proses monetisasi dan ada video kita yang kena klaim hak cipta, kalau tidak segera kita urus maka pasti nanti proses monetisasi itu bisa jadi gagal. Kenapa? Karena kemungkinan ketika kita mengajukan klaim hak cipta itu kan ada sangkut pautnya dengan jam tayang, 4.000 jam tayang itu atau 3.000 jam tayang. Kalau subscriber tidak ada pengaruhnya, apakah itu videonya kena klaim hak cipta, apakah video itu dihapus oleh YouTube atau dihapus oleh dirinya sendiri, itu tidak masalah videonya ya, subscribernya. Tapi jam tayangnya ini akan jadi masalah teman-teman. Jam tayangnya akan jadi masalah karena ketika kita mengajukan klaim hak cipta, ada klaim hak cipta atau bahkan teguran hak cipta, itu kita harus hati-hati. Apa yang harus kita lakukan? Nah, video ini harus kita cek dulu, video mana yang menghasilkan jam tayang paling banyak. Apakah video yang kena klaim hak cipta tadi atau mungkin malah kena teguran hak cipta itu jam tayangnya banyak. Nah, kalau jam tayangnya banyak kemudian kita hapus, otomatis nanti syarat mengajukan monetisasi tadi gagal. Karena sebelum dinyatakan bahwa kita adalah lolos monetisasi atau menjadi program partner YouTube, 4.000 jam tayang atau 3.000 jam tayang itu wajib ada di channel kita, wajib. Ya, wajib. Nah, ketika ada video yang bermasalah, itu apakah kita harus hapus, apakah kita harus edit atau sebagaimana. Nah, kalau klaim hak cipta mungkin masih bisa kita akalin ya. Yang dikena masalah itu mana? Apakah semuanya video kita kena klaim hak cipta? Apakah hanya sebagian? Itu harus juga kita lihat. Kalau sebagian kan kadang-kadang ada ini, kita lagi bikin konten nih, terus ada musik masuk dari mungkin ada orang yang lewat atau mungkin kita lagi lewat di mana, ada musik jedak jeduk ada masuk ke frame kita, itu akan kena klaim hak cipta ya. Jadi kalau kita kena klaim hak cipta itu harus kita cari masalahnya. Kalau emang hanya video kita ada musik yang masuk jedak jeduk pada menit tertentu atau detik tertentu, itu kita hapus. Videonya kita hapus saja. Nah, syukur-syukur jam tayangnya nggak banyak sehingga kita tidak terganggu oleh jam tayang. Atau bisa dibisukan kalau kena klaim hak cipta karena suara masuk ya. Bisa dibisukan, di-cut di situ, dibisukan melalui editor di YouTube Studio. Itu juga mungkin. Kalau emang yang kena klaim hak cipta adalah videonya sendiri, gambarnya mungkin nggak tahu mengambil dari mana, contoh dari mana, kan itu udah biasa kan. Itu yang sebenarnya tidak diperbolehkan ya. Itu yang menjadi masalah juga, harus dipotong. Nah, sekarang ini kalau di blur, kalau dia kita blur itu ada something wrong ya teman-teman, ada masalah ya. Kalau video kita blur itu ada AI kan sekarang udah canggih tuh. Kenapa kok video di blur? Ada apa ya? Ada konten apa? Apakah ada konten terlarang? Apakah ada konten apa? Itu menjadi pertanyaan daripada algoritma YouTube nantinya. Itu yang menjadi masalah. Jadi harus hati-hati ya. Ketika kita lagi mengajukan monetisasi, ada yang klaim hak cipta, kita harus benar-benar hati-hati. Karena ini menyangkut tadi kan keberlangsungan progres monetisasi. Nah, itu kalau sampai terjadi pada video-video kita. Nah, mungkin bagi teman-teman yang yang nonton ini yang pernah ngalamin yang sama, silakan bisa berikan komentarnya, bisa diberikan masukannya agar yang menanya di awal tadi mendapatkan jawaban yang tepat. Karena itu tadi, ini suatu kondisi yang menurut saya ini penting banget, krusial. Jadi ibaratnya kita main bola, terus kita udah giring dari awal bersama teman-teman tim ya, kita giring ke depan, ke samping, udah di depan gawang,
itu tinggal masukin aja gluk gitu. Gol atau tidak gitu kan. Gol atau tidak itu perlu strategi ya, perlu strategi apakah kita bisa menggolkan bola ke gawang kita atau tidak. Nah itu ya tadi, jadi dapat disimpulkan kalau kita kena klaim hak cipta pada saat mengajukan monetisasi, cek dulu videonya ini mendapatkan jam tayang yang banyak atau tidak. Apakah dia justru penyumbang jam tayang terbanyak? Nah itu harus kita cek. Kalau karena suara, karena musik atau karena mungkin ada apa, dipotong saja videonya, dipotong di bagian itu. Kalaupun dipotong kan mungkin nggak banyak ya. Kalau kita hanya bikin videonya 8 menit, 1 jam, itu kan nggak banyak. Berarti kan seandainya pun menambah nambah jam tayang, ngejar jam tayang kekurangannya nggak lama, ya nggak lama. Kalaupun itu nanti nggak berhasil monetisasi, bisa kita ajukan ulang karena kan hanya nambah jamnya sedikit ya, kita nambah jamnya sedikit. Contohnya kita gagal, terus kita akan bisa mengajukan lagi gitu kan, dengan jam tayang yang cukup gitu. Itu contohnya seperti itu. Kalau emang videonya yang kena masalah, ya videonya harus kita hapus atau kita delete. Jangan di blur ya. Karena AI sekarang udah canggih, kalau di blur akan ketahuan ada apa, ada pertanyaan dari si pemeriksa YouTube, akhirnya nanti malah gagal monetisasi. Itu teman-teman jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya, bisa menjawab. Memang kalau ada yang pernah ngalaminya, silakan diberikan komentarnya dan tanggapannya agar penanya mendapatkan jawaban yang utuh juga dari banyak pihak, dari banyak penonton juga ngasih masukan. Terima kasih sudah nonton video ini. Silakan dibantu untuk jempolnya kalau emang suka ya. Begitu juga dengan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu memang gratis teman-teman. Klik gitu doang. Subscribe itu gratis dan itu anggap aja sebagai sedekah. Terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.